Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 6 Agustus, judul renungan kita, Rumah Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Imamat pasal 26 ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ketika Allah mengulangi dirinya dengan kekhususan seperti itu, kita mungkin harus memperhatikannya. Sabat, kata Allah, berhubungan dengan penghormatan dan tempat kudus. Tempat kudus masa kini tidak seperti tempat kudus yang Allah bicarakan dalam ayat-ayat ini. Tempat kudus adalah tempat khusus yang dikhususkan untuk menyimpan sesuatu seperti suaka margasatwa. Dalam hal ini, tempat itu adalah tempat penyimpanan tabut dan simbol-simbol lain dari hadirat Allah. Ada perasaan untuk merawat dan menjaga keamanan perabotan yang telah Allah berikan pola, dan juga perasaan untuk menjaga agar orang-orang yang berada di luar tetap aman dari Allah. Itu adalah konsep yang aneh bagi kita, tetapi kehadiran Tuhan yang murni dan tidak terlindungi akan membunuh kita dalam sekejap. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Jadi dia menyuruh umatnya untuk membuat tempat ini kemah suci atau kemah, dan orang-orang tidak boleh masuk ke dalamnya. Para imam setelah melakukan upacara penyucian khusus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tetapi hanya imam besar dan hanya setahun sekali setelah melakukan upacara penyucian yang lebih rumit masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Anak-anak, gereja-gereja masa kini lebih mirip dengan sinagog yang muncul di Israel setelah bait suci runtuh untuk terakhir kalinya. Kita masuk dan berbicara tentang pertemuan dengan Tuhan di sana, tetapi terkadang kita tidak terlalu merasakan kehadirannya yang kudus. Setiap orang dibesarkan dengan cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa hormat, sehingga ada yang berpikir bahwa satu-satunya sikap yang tepat di tempat kudus adalah diam. Ada pula yang berpikir bahwa mengangkat tangan dalam doa atau menyanyikan lagu tertentu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan rasa hormat. Bagian penting dari rasa hormat adalah menghormati hati nurani orang lain dalam hal ini. Tetapi, tidak ada satu cara untuk menunjukkan rasa hormat. Ini adalah tentang menjadi sadar, waspada, memperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh seorang pendeta setiap minggunya, kita selalu berada di hadirat Tuhan, dimanapun kita berada, tetapi di sini, selama beberapa menit, mari kita melatih kesadaran yang lebih jernih akan hal itu. Dengan kata lain, seperti yang Salomo katakan 3000 tahun yang lalu, Allah tidak tinggal di dalam rumah. Paulus menunjukkan 1000 tahun kemudian bahwa kita hidup di dalam Dia. Kita bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 53 dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28.
ketika kita mengunjungi tempat yang telah kita buat untuk mengingatkan diri kita akan Dia, bagaimana kita dapat menunjukkan kesadaran akan hadiratnya yang kudus? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tinggi, saya tidak ingin menganggap remeh Engkau. Saya ingin menunjukkan dan merasakan rasa hormat. Ingatkan saya akan keagungan dan kuasa-Mu, dan tolonglah saya untuk menemukan cara agar rumah-Mu di bumi ini dapat menunjukkan keagungan dan kuasa-Mu kepada mereka yang memasukinya. Amin.